Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di pagi hari ini melanjutkan kajian tafsir. Tentunya masih di tafsir surah Al-Baqarah dan membaca tafsir Al-Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-21 insya Allah. Sudah kemarin ya? 21. Berarti sekarang apa? Ayat ke-22. Sambungannya dari 21 itu alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini panjang. Ya, kalau enggak cukup kita hanya terbatas pada 22 saja. Kalau cukup waktu ya lanjut di 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Insyaallah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Waffaqani Allah wa iyyakum. Qala Allah Ta'ala: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم وخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم kasyamsi wal qamari wan nujum. Baik, sampai situ dulu. Masya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan ayat di 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian, lakum di sini bermakna al-ibahah, di antara yang disebutkan oleh ulama tafsir. Dia yang menjadikan mubah untuk kalian, boleh untuk kalian pakai dan gunakan. Al-ardo, bumi ini, firasyan, sebagai hamparan untuk kalian, sebagai hamparan untuk kalian. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atapnya, sebagai bangunannya. Iya, ini kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruh manusia. Ini tentunya masih ada hubungannya dengan ayat 21 kemarin. Ya. Yang Allah katakan, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Tentunya kita tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada hal lain yang menopang kita dalam beribadah kepada Allah. Makanya ini selanjutnya. Ini kelanjutannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Allah menjadikan untuk kita apa? Bumi ini sebagai hamparan. Wasama abinaa, langit sebagai bangunan di atapnya.
agar kita mudah beribadah kepada Allah. Ditambah lagi wa anzala minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ma'an. Di sini as-sama minas sama. Sama di sini yang diinginkan dengannya adalah as-sahab. Yang diturunkan dari awan. Jadi dia Allah turunkan dari awan. Ini yang diinginkan dari sama. Ma'an. Karena as-sama itu semua yang tinggi namanya sama. Semua yang tinggi namanya apa? As-sama. Antum paham kan? Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala fis sama, maksudnya Allah di atas, bukan Allah di langit. Itu yang perlu diperhatikan. Karena as-sama itu semua yang tinggi namanya sama. Maka di sini yang diinginkan dengannya adalah awan, tapi ditakbir dengan apa? As-sama. Karena dia di atas. Kan hujan tidak turun dari langit, tapi turun dari mana? Dari awan. Dari awan. Ini makna as-sama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Nanti juga akan dijelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit air. Maksudnya sini air hujan. Fa'akhraja bih, bi-nya di situ sababiyah. Maka Allah mengeluarkan bihi dengan sebab air itu. Bukan air yang mengeluarkan tumbuhan, tapi dengan sebab air itu. Perhatikan baik-baik itu. Ba di situ ba apa? Sababiyah, menunjukkan sebab. Dengan sebab air yang turun dari langit itu, akhraja, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan minas tamarat, berupa buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Artinya Allah telah memberikan kepada kalian segala sesuatu yang kalian butuhkan. Ada bumi, ada langit, turun air hujan. Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Setelah itu semua, jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika belum menjelaskan ya dosa, di antara dosa besar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, dalam hadits Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ayu dzambi a'dzam? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara dia menciptamu. Sama ini. Allah memberimu rezeki, Allah memberikan kemudahan bagimu di bumi ini. Tapi bersamaan dengan itu, kamu menjadikan tandingan untuk Allah. Kalau semua ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita, maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahuinya, mengakuinya, karena tidak ada yang mengingkari rububiyah. Ada paham kan? Tidak ada mengingkari apa? Rububiyah. Coba tanya orang musyrikin. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan bilang apa? Allah. Kan begitu. Makanya di sini kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sementara kalian tak tahu. Karena kalian kalau ditanya, siapa yang melakukan semua ini? Kalian akan mengatakan apa? Allah. Anda paham kan? Maka seharusnya tidak boleh mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-22. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Tsumma istadalla 'ala wujubi ibadati wahdah." Kemudian dia berdalil
akan wajibnya beribadah kepada Allah semata. Bi annahu rabbukum, bahwasanya dia Allah itu adalah Rabb kalian. Alladzi rabbakum bi asnafin ni'am, yang telah memelihara kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Faqalaqakum ba'dal adam. Satu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian setelah sebelumnya tidak ada. Ba'dal adam, setelah tidak ada. Iya, menjadi ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan dia Allah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amidz dhahirati wal batinah. Tidak ada yang kurang. Allah berikan kepada kalian nikmat yang zahir ataupun yang batin. Sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ja'ala lakumul arda firasya. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian bumi ini sebagai firash, hamparan. Tastakiruna 'alaiha, kalian menetap di atasnya. Yang kalian menetap di atasnya. Wa tattafi'una bil abniyati, kalian mengambil manfaat dengan bangunan-bangunan. Wazara'ah, dan perkebunan. Wal haratha, sama persawahan. Wasuluk min mahallin ila mahal, dan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah sekali. Bumi ini tetap sehingga kita bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini semua nikmat Allah. Kita bisa berpindah misalnya dari sini ke rumah kita, dari rumah kita ke sini, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ya. Misalnya dari Maumere ke Makassar. Ini kan apa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min wujuhi intifa' biha, dan yang lainnya dari berbagai macam sisi manfaat dengan adanya bumi ini dihamparkan oleh Allah. Wa ja'ala as-samaa'a binaa'a. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit sebagai binaa, atap, limaskanikum, untuk tempat tinggal kalian. Iya. Wa uda'a fiha minal manafi', dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pada langit itu ada hal-hal yang bermanfaat. Ma huwa min daruratikum wa hajatikum. Ini dua ini yang perkara. Dua ini. Kan di kehidupan dunia ini ada tiga. Ada darurat, ada hajat, dan ada apa? Tahsinat. Yang Allah berikan kepada kita itu dua ini. Allah letakkan apa yang ada di langit ini, demikian pula di bumi sebelumnya. Min daruratikum, dari perkara yang darurat untuk kalian. Wahajatikum, dan merupakan perkara yang merupakan apa? Kebutuhan kalian. Dua ini. Adapun tahsinat itu kan kelengkapan, keindahan. Kasyamsi wal qamar wan nujum. Seperti yang ada di langit, ada matahari. Ya kan, ini matahari darurat kita. Kalau tidak ada matahari, susah. Wal qamar wan nujum, bulan dan bintang, ini kan hajat. Matahari darurat. Bulan dan bintang ini hajat kita, kebutuhan kita. Ya kan? Wa anzala minas sama'i ma'a, tambah lagi Allah turunkan dari langit air. Wasama' huwa kullu ma 'ala fawqa. Masya Allah. Bahwa sama itu adalah kullu ma 'ala fawqa, bahwa sama. Setiap yang di atasmu namanya langit. Perhatikan itu. Setiap yang di atasmu namanya apa? Langit. Walihada qala al-mufassirun al-muradu bis sama' hahuna as-sahab. Oh, itu belum dibaca tadi ya. Oleh karena itu dikatakan oleh al-mufassirun, yang diinginkan dengan sama di sini adalah apa? As-sahab, awan. Baik, langsung lanjut saja. ثم قال رحمه الله: فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتقوتون وتعيشون وتفكهون فلا تجعلوا لله أندادا أي نذراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون
مدبرون Mudabbarun. مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون. Baik. Kata Allah rahimahullah ta'ala. Fa'anzala min. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan darinya. Dari sahab. Dari awan tadi. Air. Fa'akhraja bihi minas samarat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan sebabnya berupa buah-buahan. Kal hubub, buah-buahan di sini umum. Kal hubub, biji-bijian. Wasimar, buah-buahan. Min nakhil, dari kurma. Wa fawakih, dan buah-buahan. Wazuru, tanam-tanaman. Wa ghairiha, dan selainnya. Jadi ini samarot di sini bukan hanya sekedar buah-buahan saja. Paham? Pokoknya mencakup semua. Lebih umum. Iya. Dari biji-bijian ataupun buah-buahan. Bahkan masuk di dalamnya tanaman. Lebih umum. Dan selainnya. Rizqon lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Bihi, dengannya tartazikun. Dengannya kalian mendapat rezeki. Wa tataqawwatun, kalian mendapat kut. Kebutuhan pokok kalian. Wa ta'ishun, kalian bisa hidup dengannya. Wa tafaqqahun, sama. Kalian bisa mengambil manfaat untuk kehidupan kalian. Maka fala taj'alu lillahi indada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan. Ay asbahan wa nudhara. Yaitu hal yang serupa dengan Allah. Dan mirip dengan Allah dari makhluk. Fata'budunahum kama ta'budunallah. Kalian beribadah kepada mereka sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunah. Kalian mencintai mereka seperti kalian mencintai Allah. Wahum mitlukum, sementara mereka adalah semisal kalian. Itu tandingan-tandingan itu sama, makhluk seperti kalian. Dicipta oleh Allah. Marzukun, diberi rezeki oleh Allah. Mudabbarun, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarrah fil ardh. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar darah di muka bumi ini. Wala fis sama, tidak pula di langit. Tidak ada yang dia punya. Wala yanfa'unakum wala yadurrun. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak pula memberikan bahaya. Tidak bisa. Kan itu makhluk, sama dengan kita. Makhluk sama dengan kita. وقال رحمه الله وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق Kalau syarikun berarti ولا نذير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجاب وأسفه السفة. Kata Allah rahimahullahu ta'ala, wa antum ta'lamun ay anna Allah laisa lahu syarik. Itu kalian tahu bahwa Allah tidak punya sekutu. Wala nadir, Allah tidak punya semisal, tandingan. La fil khalq wala warrizqi wat tadbir. Tidak ada sekutu Allah dalam penciptaan. Tidak ada sekutu Allah dalam memberi rezeki. Tidak ada sekutu Allah dalam pengaturan. Wala fil uluhiyati wal kamal. Kalau dicetakan itu wala fil ibadah. Al-ibadah. Sama. Tidak pula dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah dan kesempurnaan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Fakaifa ta'buduna ma'ahu il-aliha ukhra. Maka bagaimana kalian menyembah bersama Allah sembahan lain? Ma'ilmikum bidzalik, padahal kalian mengetahui hal itu. Padahal kalian mengetahui hal itu. Hada min ajabil ajab. Ini termasuk perkara yang paling menakjubkan. Wa asfahis sabah. Juga ini adalah perkara yang paling bodohnya. Ya paling rendahnya. Iya. Karena dia tahu itu, tapi dia jadikan untuk Allah tandingan. Naudzubillah. Terus? ثم قال رحمه الله وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa hadhil ayat ini
jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah, mengumpulkan, menyatukan antara perintah beribadah kepada Allah semata, wa nahy an ibadati ma siwah, dan melarang dari beribadah kepada selainnya. Mana itu? Di mana perintahnya? Nah, yang di ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Itu pertama perintah. Kemudian ada larangan beribadah kepada selainnya. Mana itu? Di ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Antum paham ya? Ayat ini maksudnya ayat 22 ini dan 21 sebelumnya. Anda paham kan? Terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan larangan dari beribadah kepada selain Allah. Ini Masya Allah. Wa bayanud dalil bahir. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan dalil yang sangat nampak. Ala wujubi ibadatih. Akan wajibnya beribadah kepada Allah. Yang mana itu dalilnya? Yang Allah jadikan bahwa wajib kita beribadah kepadanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Itu dalilnya. Allah jadikan untuk kita ini al-arda firasya was sama'i bina'a wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini kan semua dalil. Kalau semua ini Allah siapkan untuk kita, Allah berikan kepada kita, maka harus kita beribadah kepada Allah yang memberikan kita semua itu. Anda paham kan? Ini maksudnya dalilnya. Ya nampak. Wa butlani ibadati ma siwa, dan batilnya beribadah kepada selainnya. Wa dzikru tauhid rububiyah. Yaitu menyebutkan tauhid rububiyah. Al-mutadammin firaduh bil khalqi wa rizqi wa tadbir. Iya kan? Yang mana tauhid rububiyah itu yang terkandung di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diesakan, ditauhidkan dengan bersendiri dalam penciptaan, pemberi rezeki dan pengaturan. Fa idza kana kullu ahad mukirron bi annahu laisa lahu syarik bidzalik, fakadzalika falyakun al-iqrar bi anna Allah laisa lahu syarik fi ibadati. Maka kalau setiap orang mengaku, meyakini bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal pemberi rezeki. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apa? Pengaturan. Kalau sudah mengaku seperti itu, maka demikian pula falyakunil iqrar. Maka harus ada pengakuan bi annallaha laisa lahu syarik fi ibadati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam apa? Beribadah. Seharusnya dilanjutkan karena ikrar terhadap rububiyah itu mengharuskan kita ikrar terhadap apa? Uluhiyah. Kan seharusnya begitu. Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Maka kata beliau rahimallahu wa hada audahu dalilin aqli. Maka ini adalah dalil akal yang paling jelas. Paham ini paham dalil akal maksudnya. Karena kita di sini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara akal. Kalau Allah yang menciptamu, kalau Allah yang memberimu rezeki, kalau Allah yang mengatur seluruh kehidupanmu, ya secara akal harusnya kamu balas. Kamu beribadah kepadanya semata. Ini dalil akal yang paling jelas. Ala wahdaniyatil bari ta'ala. Akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabutlan syirk, dan batilnya yang namanya kesyirikan. Lanjut. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. Sampai situ. Ini makna faedah terakhir yang belum katakan di ayat 21 ya. Ini kembali ke ayat 21.
Iya. Kata beliau rahimallah wa qauluhu, firman Allah, la'allakum tattaqun, itu yang ada di ayat 21. Agar supaya kalian bertakwa. Apa maknanya la'allakum tattaqun? Yahtamilu, kemungkinan anal makna, bahwasanya maknanya annakum idza abattumullah wahda. Makna pertama ini. Jadi ihtimal dua makna. Makna pertama bahwasanya kalian apabila beribadah kepada Allah saja, ittaqaitum bidzalika sakhotah, maka dengan hal itu kalian telah melindungi diri kalian dari sakhot, murkanya, wa adabah. Ini kan makna takwa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian melindungi diri kalian. Anda paham ini? Dari adab Allah, dari murka Allah. Kenapa bisa? Li'annakum idza ataitum bisababi ad-dafi lidzalik. Karena kalau kalian telah melakukan sebab yang menolak hal itu, yaitu yang menahan dan menolak adab Allah dan murka Allah, paham kan? Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wa yahtamil iman yang kedua. Ayakunal makna annakum idza abattumullah. Makna yang kedua bahwasannya kalau kalian telah beribadah kepada Allah, sirtu minal muttaqin. Maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kan di perintah awal, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kalau kalian menyembah Rabb kalian, kalian akan bertakwa. Ada paham ini? Ini makna yang kedua. Sirtum minal muttaqin. Kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-mausufina bittaqwa, yang disifati dengan takwa. Wakilal maknayain sahih. Tapi dua makna ini apa? Benar. Mau antum katakan kalau kalian bertakwa, maka kalian akan terlindungi dari siksaan dan kemurkaan Allah, benar. Kalau kalian beribadah kepada Allah, kalian akan menjadi orang yang bertakwa dengan ibadah kalian kepada Allah, juga benar. Wahuma mutalaziman, keduanya saling mengharuskan. Maksudnya gimana itu? Belum jelaskan. Saling mengharuskan. Gimana itu? Belum bilang. Faman atabil ibadah kamilah. Siapa yang melakukan penghambaan secara sempurna, kana minal muttaqin, maka dia adalah termasuk orang yang bertakwa. Paham pertama ini? Siapa yang melakukan ibadah secara sempurna, maka dia termasuk adalah siapa? Orang bertakwa. Terus wa man kana minal muttaqin, siapa yang masuk dalam golongan orang yang bertakwa, hasalalahu najah min adabillahi wa sakhati, maka dia akan mendapatkan kelulusan, keberhasilan, keselamatan dari adab Allah dan murka Allah. Berarti saling mengharuskan. Karena kalau bertakwa pasti selamat dari adab Allah. Tapi kalau tidak bertakwa, kan begitu. Iya kan? Kalau dia beribadah kepada Allah, dia akan bertakwa. Dengan bertakwa dia akan selamat dari adab Allah. Dia akan selamat dari adab Allah kalau bertakwa. Dan tidak mungkin bertakwa kalau tidak beribadah kepada Allah. Anda paham ini? Jadi ini dua makna ini benar. Dan keduanya saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Karena takwa adalah di antara sebab kita selamat dari adab Allah dan murka Allah. Itu kalau takwa. Dan beribadah kepada Allah itu akan menumbuhkan rasa apa? Takwa kepada Allah. Jadi saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Maka yang beliau bilang wahuma mutalaziman. Kedua makna ini saling apa? Mengharuskan. Tidak ada orang yang bilang saya bertakwa tapi tidak pernah ibadah. Iya kan? Itu percuma. Yang penting baik hatinya. Tidak ada begitu. Tidak ada. Baik hatinya, ucapan dan perbuatan. Karena ini saling mengharuskan. Tidak bisa orang baik hati tapi tangan dan mulutnya penjahat. Iya. Jadi saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Ini yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Besok atau selanjutnya lagi insya Allah. Baru kita ambil di ayat 23 dan 24 insya Allah. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.